Saat Ron pergi melihat Bahtera Nuh pada tahun 1977, dia sadar tak ada yang bisa dia lakukan saat itu. Jadi seolah-olah Tuhan telah menggerakkannya dan menaruh beban di hatinya untuk menemukan lokasi penyeberangan dan tempat terjadinya eksodus. Jadi saat itulah dia menyewa sebuah pesawat terbang di Elat, dan dari pesawat ini dia terbang menyusuri pesisir Teluk Akaba untuk melihat apakah dia bisa menemukan wadi yang memungkinkan bangsa Israel untuk menyeberang. Jadi saat dia terbang menyusuri pantai, dia melihat pantai yang sangat luas ini, yaitu Nuweiba. Dan yang dia lakukan setelah itu adalah saat mereka terbang kembali, mereka berkendara ke sana dan mulai menyelam. Nah, itu adalah sebuah mujizat bahwa mereka diizinkan melakukan hal itu. Karena Tuhan membuat ini terjadi tepat saat Israel menguasai semenanjung Sinai. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan ini jika berada di bawah kendali Mesir. Jadi itulah mujizat yang pertama menurut pendapat saya. Di tahun-tahun berikutnya, beberapa tahun kemudian, Ron mengajak Rene Nurbergen ke pantai itu untuk menunjukkannya. Dan Rene menulis tentang hal itu di bukunya di sini yang bisa Anda lihat. Dan dia memberitahu Tuan Nurbergen bahwa dia yakin itu adalah Jebel El Laut. Jadi ketika dia melihat peta penerbangan yang berhasil dia dapatkan, dia melihat sebuah area yang tampak tertutup di pinggiran gunung berapi purba. Dan berdasarkan perhitungannya, dia menemukan sebuah area seluas sekitar 5.000 ekar persegi. Dan dia tahu itu pasti cukup luas untuk menjadi perkemahan bangsa Israel. Ron telah mengajukan visa untuk masuk ke Arab Saudi selama 4 tahun. Dia udah berusaha keras, dia menyurati kedutaan, dan sangat mustahil untuk mendapatkan visa masuk. Jadi dia telah mengatur agar dia, Roni, dan Denny menyelinap melintasi perbatasan. Dan ketika mereka melakukannya, mereka berhasil mendapatkan taksi yang mengantar mereka cukup jauh, lalu mereka menumpang lagi, dan mereka sampai tepat di ujung gunung itu. Dan orang Badui lah yang berkata, "Oh, Jabal Musa Henna." Dan mereka tahu bahwa mereka berada di tempat yang tepat, dan apa yang Ron lihat pada perjalanan pertama itu, saat itu belum ada pagar. Tidak ada orang yang tinggal di sana. Dan dia sebenarnya bisa berkendara masuk ke area kawasan suci tersebut. Mereka hanya berkendara, masuk dan berkeliling, dan dia melihat semuanya. Dia melihat sesuatu yang tampak seperti altar baginya. Dia melihat banyak hal hari itu, tapi kemudian mereka harus pergi. Mereka diusir keluar. Saat mereka keluar, mereka diusir dari area tersebut. Dan saat mereka kembali ke perbatasan, mereka pikir semuanya akan baik-baik aja. Mereka hanya akan menyelinap lewat perbatasan. Dan jika tertangkap, yang Ron ketahui adalah jika kau tertangkap secara ilegal di sana, mereka hanya akan mengusirmu dari negara itu. Tapi itu tidak terjadi karena seseorang telah melaporkan mereka ke kedutaan di Washington DC sebagai mata-mata Israel. Sekarang saya tidak akan mengungkap nama orang itu karena dia tidak ada di sini untuk membela diri. Jadi, dan itu sebenarnya tidak relevan karena pada akhirnya itu demi kemuliaan Tuhan. Karena Ron bisa tampil di TV nasional dan memberitahu dunia apa yang dia lihat di sana. Dan bahkan mengutip ayat-ayat Alkitab. Nah, saat dia ditangkap, itu bukan pengalaman yang mudah baginya. Tapi dia bilang ada beberapa orang baik di sana, terutama salah satunya yang bernama Ali. Dia orang yang sangat baik. Mereka berada di tempat bernama Hakel, sebuah kota di selatan perbatasan Yordania, tepat di pesisir. Dan mereka ditangkap oleh penjaga pantai dan mereka ditahan di sana. Dan karena sifat dari apa yang dituduhkan kepada mereka, mereka diperlakukan agak kasar pada awalnya, tapi saat mereka sampai di sana ada banyak penyakit. Dan Ron menyelidiki dan menemukan bahwa apa yang terjadi kemungkinan adalah demam kuning. Karena beberapa orang telah meninggal dan seluruh area itu dipenuhi nyamuk. Jadi Ron meminta mereka membawakannya banyak minyak zaitun dan dia menulis resep. Saat dia memberitahu mereka bahwa dia adalah seorang ahli anestesi, mereka tidak mengerti tuh.
Dan akhirnya dia memberitahu mereka bahwa dia adalah dokter tidur. Dan mereka mengerti itu, bahwa dia menidurkan orang untuk operasi. Jadi mereka menerima resepnya. Dia menulis resep untuk antibiotik. Mereka membawanya kembali. Semua orang mulai minumnya. Mereka membunuh semua nyamuk. Mereka menaruhnya di toilet mereka. Mereka menaruhnya di air yang menggenang. Dan sejak saat itu semua orang sembuh. Jadi mereka itu telah membuat mereka disukai oleh orang-orang Saudi. Dan saya pikir itu adalah mukjizat nyata pertama yang membantu mereka dan juga orang Saudi. Nah, cerita menarik lainnya adalah mereka 3 orang, 3 penyelidik Saudi mendatangi Ron dan mereka mendesaknya. Mengapa menurutmu Musa membawa orang-orang ke sini? Tidak apa-apa di sini. Tunjukkan bukti-buktinya. Dan mereka membawanya naik helikopter, hanya Ron dan ketiga pria ini. Dan mereka berkata, tunjukkan pada kami di mana menurutmu penyeberangan itu terjadi. Dan Ron membawa mereka. Dia bisa melihat ke seberang tol, dia bisa melihat Nuweiba. Jadi yang dia lakukan adalah dia mengarahkan mereka ke tempat mendarat tepat di pantai di seberang Nuweiba. Dan saat mereka sampai di sana, mujizat kedua terjadi. Karena itu benar-benar sebuah mujizat. Tepat di tempat mereka mendarat, ada sebuah pilar yang masih berdiri di pantai yang cocok dengan yang Ron temukan di sisi Mesir beberapa tahun sebelumnya. Hanya saja yang di sisi Mesir semua tulisannya udah terkikis karena terendam ombak. Dan ketika orang-orang ini melihat pilar ini dan melihat ada tulisan kuno di atasnya, saya rasa ini memberi Ron banyak kredibilitas dan benar-benar menyelamatkan nyawa mereka. Itu aja yang saya yakini. Dan kemudian ketika mereka kembali, Roni sedang tidak dalam kondisi baik sama sekali. Ron tahu bahwa Roni hampir kehilangan kendali. Dan Roni berkata, aku harus keluar dari sini. Dan Ron tahu mereka harus melarikan diri. Dan dia berkata, oke, kita akan melakukannya Kamis depan atau kapanpun itu. Tapi dia berkata, oh tidak, kita tidak bisa karena Ali sedang berjaga. Dan jika kita kabur saat Ali ada di sini, mereka akan membunuhnya. Jadi Roni berkata, oke, kita akan menunggu. Tapi itu hari Kamis. Hari Rabu itu, sehari sebelum mereka mencoba melarikan diri, adalah saat mereka mendatangi mereka dan berkata, halas, ini udah berakhir. Kalian akan pulang. Dan pada saat itu, mereka diserahkan kepada orang Yordania selama 3 hari, lalu mereka pulang. Mereka dipenjara di sana selama total 75 hari di Saudi dan kemudian 3 hari tambahan di Yordania. Ron tidak dapat membawa pulang dokumentasi apapun, tetapi dia yakin pilar itu memuat nama Salomo, Mizraim, Edom. Matian. Setelah Ron dan anak-anaknya pulang dari penjara, Ron bersumpah dia tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Dia menyadari bahayanya sekarang. Tapi pada tahun 1980, akhir tahun 1984, Ron bertemu seorang pria bernama David Fasselt yang ingin pergi melihat Bahtera Noh. Dan cerita ini semacam saling berkaitan dengan ini, karena juga sekitar waktu yang sama, seorang pria dari Saudi yang kemudian dia ketahui adalah seorang pangeran dan mungkin kerabat raja pada suatu saat, dalam beberapa hal saya tidak tahu bagaimana caranya, menghubungi Ron dan dia berkata, saya udah mendengar cerita Anda dan sejak saya mendengarnya saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya nggak bisa beraktivitas, saya harus melihat gunung ini. Namanya Samran Al-Mutairi dan dia tinggal di Tabuk. Dan kami diberitahu bahwa dia adalah seorang pangeran dari Tabuk. Saya nggak ngerti hubungannya, jadi saya tidak bisa membahasnya. Tapi Samran sebenarnya terbang ke Nashville dan berkunjung menemui Ron. Dan dia berkata, Anda harus membawa saya ke gunung ini. Saya akan buatkan visa. Saya akan bawa Anda ke sana. Saya harus melihatnya. Dan Ron berkata, begini aja. Mengapa Anda tidak ikut ke Bahtera Noh bersama saya? Saya sedang membawa seseorang ke sana. Dan ini terjadi pada akhir Maret tahun 1985. Jadi Samran pergi ke Bahtera Noh bersama Ron saat dia membawa David Fasselt ke sana.
Dan ada salju di gunung itu yang menutupi Bahtera Nuh. Tapi Samran percaya orang ini mengatakan yang sebenarnya. Ada sesuatu di sini. Dan itu memberinya lebih banyak. Anda tahu kredibilitas di mata Samran. Jadi Samran berkata, Anda harus datang. Ayo, saya akan buatkan visa. Tuan Fasold, Anda juga boleh ikut. Karena dia telah melihat David Fasold beraksi dengan peralatannya, peralatan deteksinya. Jadi mereka semua pergi ke sana. Dan saat mereka di sana, mereka adalah tamu Samran. Mereka punya kontrak untuk melakukan pekerjaan untuk tujuan pertambangan. Jadi saat mereka di sana bersama tim penggali, mereka menemukan mereka menggali di satu area yang Ron yakini sebagai sumur. Dan di kedalaman 20 kaki di dalam sumur itu, mereka menemukan gelang emas. Dan pada saat itulah mereka semua dijadikan tahanan rumah lagi. Mereka menemukan banyak hal saat berada di sana karena mereka diberi kebebasan menjelajahi area tersebut. Dan Ron menemukan kepingan marmer putih yang berisi apa yang dia yakini sebagai bahasa Ibrani kuno. Dan dia menyembunyikannya karena dia tahu jika dia menunjukkannya kepada siapapun, itu akan dihancurin. Dan kami terus berharap seseorang bisa menemukannya karena ya akan sangat sulit menemukan apapun di sana, tapi saya yakin benda itu masih ada di sana. Setelah mereka dijadikan tahanan rumah, mereka mendatangkan seorang arkeolog dari Riyadh yang menemui mereka di kompleks Samran di sana. Dan mereka melihat rekaman video David Fasold yang menunjukkan anak lembu di mezbah anak lembu emas dan berbagai hal lainnya. Dan arkeolog inilah yang berkata, ini tidak ditemukan di tempat lain di Arab Saudi, hanya di sini. Dan ketika dia melihat buktinya sendiri, saat itulah seluruh area dipagari dan ditempatkan di bawah kendali arkeologi serta dilarang bagi siapapun. Setelah semua barang mereka disita, selama bertahun-tahun, Ron sangat putus asa mencoba mendapatkan foto, namun semuanya sia-sia. Pada akhir tahun 80-an, kami membaca sebuah artikel yang mengklaim bahwa Tuan Pornoke mengklaim bahwa dia telah menemukan Gunung Sinai. Dan awalnya kami sangat bersemangat, tapi kemudian kami tahu bahwa dia tidak punya rencana bagi dirinya atau Tuan Rex Williams yang bersamanya untuk membagikan foto-fotonya kepada siapapun. Dan mereka punya cerita sendiri tentang apa yang terjadi. Dan kami tahu cara mereka menemukannya karena gunung ini bukanlah hal yang mudah untuk ditemukan. Sama sekali enggak, ini seperti mencoba mencari sebutir pasir di pantai. Jadi saya akan baca dari awal ya, dari awal buku mereka di Kata Pengantar yang ditulis David Fasold. Dia bilang, apa Larry takut untuk mencobanya, bicara soal menyelinap ke Gunung Sinai? Dia bilang, tidak, maukah aku pergi bersamanya? Dia bilang, ya tidak juga, tapi aku akan memberinya peta. Dia udah menceritakan segalanya tentang kisah Ron. Dan di buku-buku selanjutnya, kisah mereka juga mencakup episode di mana mereka mengaku sebagai dokter dan jadi yang bisa Ron lakukan hanyalah mendoakannya. Dan dia terus mencoba menghubungi Samran karena Samran mengklaim bahwa dia bisa mendapatkan foto dan video itu lalu memberikannya kepada kami. Dia meminta uang dalam jumlah besar, lebih dari yang pernah kami lihat seumur hidup. Dan kemudian akhirnya ada saat ketika kami pergi ke Nuweiba. Ini terjadi pada bulan Januari tahun 1992. Saat kami di Nuweiba, saya membawa peta ke Arab Saudi. Saya nggak tahu mengapa. Ini bukan sesuatu yang saya dan Ron bicarakan, tapi saya menaruh 3 salinan di bagasi karena kami baru beli mesin fax dan saya bisa menyalinnya. Jadi saya menyimpannya di tas dan kami di Nuwaiba dan Samran bisa bahasa Inggris, tapi istri-istrinya tidak. Jadi kami dibantu Ahmed Sami, pria yang bekerja di meja resepsionis hotel kami di Nuweiba. Dia mencoba menelepon untuk kami lalu menerjemahkannya kepada para istri karena mereka tidak bisa bahasa Inggris. Karena Samran tidak pernah ada di sana.
Akhirnya saat Ahmad Sami merasa ada sesuatu yang terjadi, dia bilang, ceritakan padaku, mungkin aku bisa bantu. Jadi, dan kami memanggilnya Sami aja. Ron menjelaskan kepadanya bahwa ada Gunung Sinai di Arab Saudi. Lalu dia menceritakan penemuan lainnya tentang Bahtranu dan semua hal ini. Dan Ahmad Sami punya ide cemerlang ini. Dia bilang, aku bisa mendapatkan ini untukmu. Katanya, setiap muslim boleh pergi dengan visa haji ke Arab Saudi sekali seumur hidup. Bahkan kita harus melakukannya. Dia bilang, aku belum pernah pergi sendiri. Dan jadi kesepakatannya adalah kami memberinya uang untuk membeli tiket ke sana. Kami memberinya Tamera dan Ron bahkan memberinya tambahan $500 untuk pergi ke sana. Nah, saat kami sampai di rumah, kami ditelepon oleh Ahmad Sami yang bilang, aku butuh lebih banyak uang. Ini akan memakan biaya lebih dari yang kukira. Jadi akulah yang paling pelit di keluarga. Ron tadinya cukup bersedia memberinya lebih banyak uang, jadi aku bilang oke. Jadi aku pergi ke bank, aku melakukan transfer kawat berdasarkan instruksi yang diberikan Semi kepada kami. Dan kurasa itu $1.500 lagi. Aku tidak ingat persisnya, tapi aku terus bilang, Ron, ini kita hanya membuang-buang uang. Aku mendapat telepon dari bank bahwa transfernya nggak berhasil karena ada nomor yang kurang dan nomor kawat yang hilang. Dan aku harus mendapatkan nomor itu. Jadi Ron menyuruhku menelpon Ahmad Sami dan aku menelponnya dan aku mendapatkan nomor itu dan aku menelpon bank kembali keesokan paginya dan memberitahu mereka bahwa aku ingin melanjutkan transfer itu dan ini nomornya. Dan mereka bilang padaku, ya Anda harus datang langsung. Kami nggak bisa melakukan transfer kawat bank melalui telepon. Jadi aku pergi ke bank dan aku memberikan informasinya kepada mereka. Dan saat aku sampai di rumah, kami mendapat telepon bahwa mereka tidak bisa melakukan transfer karena sistem kawat mereka sedang mati. Untuk sore itu, jadi baru bisa besok pagi. Nah, apa yang terjadi tepat setelah itu adalah sebuah keajaiban. Ron mendapat telepon dari seorang gadis yang mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang apa ini, tetapi saudara laki-lakinya telah menelponnya dan berkata, cari pria bernama Ron Wyatt ini dan berikan nomor saya kepadanya dan suruh dia menelpon saya. Dan saat aku melihat wajah Ron, dia menjadi pucat pasi saat sedang menelpon. Dan aku bilang, apa? Aku nggak tahu apakah ada yang meninggal atau apa. Dan dia bilang, aku tidak tahu. Dan dia segera menelpon nomor ini di Arab Saudi. Dan pria ini menjawab. Dan namanya adalah Jim Caldwell. Keluarga Caldwell adalah keluarga yang tinggal dan bekerja di Arab Saudi. Di dekat Riyadh, dia bekerja untuk Aramco. Jadi mereka harus keluar negeri sesekali untuk menjaga status pajak mereka dengan Amerika Serikat. Jadi dalam perjalanan yang harus mereka lakukan untuk meninggalkan kerajaan, mereka datang ke Mesir. Mereka sangat tertarik untuk pergi melihat Santa Caterina atau Santa Catherine di Semenanjung Sinai. Ini konon adalah Gunung Sinai yang asli, tapi ini adalah situs tradisionalnya. Lokasinya ditemukan lewat mimpi dan mistisisme dari Ibu Konstantin. Begitulah cara lokasinya ditemukan. Jadi bagaimanapun juga mereka pergi ke sana dan pulang dengan sangat-sangat kecewa karena mereka tahu mereka belum melihat yang aslinya. Dan saat mereka meninggalkan Weiba, mereka menginap di hotel yang sama dengan kami. Dan Semi di sana tahu bahwa mereka tinggal di Arab Saudi. Jadi saat mereka kembali lewat sana untuk kedua kalinya setelah perjalanan mereka, tepat setelah kami pergi, dia sangat bersemangat. Dia udah memikirkan apa yang akan dia lakukan, bagaimana dia akan mendapatkan rekamannya, dan bagaimana dia akan mendapatkan uang dalam jumlah besar dari Ron Wyatt. Saat mereka kembali, Ahmed Sami memberitahu mereka, ada sesuatu, kalian harus melakukan ini untukku. Dan dia mencoba membujuk Jim dan istrinya, Penny, untuk mengambil foto-foto ini untuknya, lalu memberikannya kepada saudaranya di Saudi yang akan memberikannya kepadanya. Dan saya yakin keluarga Caldwell cukup khawatir, Anda tahu apa yang dia bicarakan. Dan
Saya ingin membiarkan Anda mendengar mereka menceritakan kisahnya, tapi saya akan lanjut menceritakannya karena Anda tidak bisa mendengar videonya dengan jelas, kata mereka. Saat mereka sampai di sana, Ahmed Sami menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria yang baru aja berada di sana. Dan itu ada hubungannya dengan tabut dan Anda tahu Gunung Sinai. Dan mereka tidak tahu apa maksud dari semua itu. Tapi akhirnya Jim bilang dia menyadari bahwa itu adalah tabut Nuh. Dan Jim bilang sesuatu terlintas di benaknya bahwa saudara perempuannya telah mengiriminya sebuah rekaman video setahun sebelumnya tentang seorang pria yang mengaku telah menemukan tabut Nuh. Dan pria itu adalah Ron Wyatt. Jadi apa yang akan dilakukan Jim katanya adalah dia akan mengambil kaset-kaset ini. Kaset-kaset itu datang dalam format 8 mm karena ukurannya kecil. Dan dia akan memindahkannya ke kaset VHS. Dan kemudian dia akan menggunakan kembali kaset 8 mm itu. Saya rasa agak sulit untuk mendapatkan kaset di Saudi. Jadi dia dan istrinya serta kedua anaknya, mereka melakukan kunjungan rutin keluar kerajaan. Yang harus Anda lakukan jika bekerja di sana sesekali untuk menjaga status pajak Anda. Dan mereka baru aja pergi ke Sangtak. Katarina dan sangat kecewa karena mereka mengira itu adalah Gunung Sinai yang asli. Dan mereka sangat ingin melihatnya, tapi ternyata tidak. Jadi saat mereka kembali, mereka berdoa dan belajar serta ingin melihat Gunung Sinai yang asli. Jadi ada lebih banyak lagi kisah mereka yang bisa mereka ceritain sendiri. Tapi saat mereka sampai di sana dan Ahmad Sami menceritakan kisah ini, Jim bilang, dia berpikir sejenak. Dia bilang, saya membawa 10 kaset dalam perjalanan ini untuk digunakan dan saya sudah menggunakan 9 di antaranya. Aku bertanya-tanya apakah yang belum kugunakan dan dia memasukkannya ke dalam rekam videonya, memutarnya, menunjukkannya ke mata Ahmed Sami dan Ahmed Sami berkata, itu dia, itulah orangnya. Dia belum menggunakan kaset yang ada Ron di dalamnya. Dan mereka semua sangat, maksudku itu adalah sebuah keajaiban. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Dan kami telah meninggalkan peta pada Ahmed Sami dan Ron memintaku menggambar seekor sapi di sana. Lalu dia memintaku menggambar gunung dengan sebatang pohon di antara dua batu besar. Dan beberapa hal lainnya aku tidak ingat semuanya, tapi Jim dan Penny pergi ke sana. Tepat saat mereka meninggalkan Nuweiba, membawa mobil mereka dan dalam perjalanan pulang, mereka pergi ke Gunung Sinai dan mengambil semua foto ini. Dan ketika mereka mendapatkannya, mereka menelpon Ron dan berkata, kami ingin Anda memiliki ini. Jadi beberapa minggu kemudian, Ron terbang ke Bahrain dan menemui mereka di sana. Karena dia bisa terbang bebas ke Bahrain tapi tidak ke Saudi. Dan itu sangat cepat dan mudah bagi mereka untuk datang ke sana. Jadi mereka tidak hanya memberi kami salinan videonya, mereka memberi kami semua foto mereka. Dan mereka bahkan memberi kami klise fotonya. Dan ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama. Ron pergi ke sana beberapa kali, mereka punya tempat, mereka menyebutnya restoran Meksiko. Mereka berbicara dalam kode melalui telepon karena kurasa semua orang agak gugup tentang apa yang mereka lakuin, terutama mereka, karena mereka tinggal di sana. Jadi semua foto dan video yang mereka bawakan untuk kami, sejujurnya aku percaya itu adalah saat paling bahagia yang pernah kulihat pada Ron. Dan kau tahu, dalam hal apapun yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang telah kami lakukan ini, karena sudah sekian lama dia ingin menunjukkannya kepada orang-orang. Ron tidak melakukan ini untuk mendapatkan ketenaran atau kekayaan atau hal semacam itu. Ron hanya ingin orang-orang melihat apa yang telah Tuhan pelihara bagi mereka. Dan aku tidak percaya ada orang yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memotret dan merekam video saat itu di awal tahun 90-an dengan peralatan yang tersedia bagi orang-orang saat itu. Aku nggak percaya ada orang yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang mereka lakuin. Dan aku akan selalu berterima kasih atas apa yang mereka lakukan. Sisika, aku akan selalu mengaguminya atas apa yang dia lakukan, karena Vivica Pontin mendengar Ron berbicara, kurasa di Norwegia atau Swedia, dan dia mendengar ini sebelum dia bisa mendapatkan foto-foto dan segalanya. Dan dia ingin pergi dan membantu Ron mendapatkan beberapa foto.
Jadi gadis itu, dia masih lajang dan dia mendapat pekerjaan di sebuah rumah sakit di Tabuk dan aku nggak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi dia merekrut banyak orang untuk membawanya ke gunung dan dia membuat semua foto dan video ini dan langsung memberikannya kepada Ron. Saya ingat suatu kali ada seorang pemuda yang bekerja dengannya, Toby, dan dia pergi ke gunung bersama Toby. Dan dia telah mengambil banyak roll film, slide. Dan ketika Toby dan mereka kembali, mereka mendapati bahwa saudara perempuan Toby di Amerika Serikat mengalami kecelakaan hebat dan Toby harus kembali ke Amerika Serikat. Jadi Vivika memberikan semua raw film ini kepada Toby dan saat Toby kembali ke Amerika Serikat, kami mengaturnya dan saya mengajak ibu saya dan kami berkendara ke Kentucky dan menemuinya dan dia memberikan semua film dan segalanya dan itu luar biasa. Itu adalah foto-foto pertama yang kami miliki dari dekat tentang Mesbah Musa di area lingkungan suci. Vivika sungguh luar biasa. Dia pergi menyelam. Dia mendapatkan beberapa rekaman luar biasa saat dia menyelam tentang apa yang tampak seperti bagian-bagian kereta perang. Dia bilang dia bahkan nggak melihatnya saat itu. Yang dia lakuin hanyalah merekam aja. Ron telah menemunya di Kairo dan membawakannya sebuah kamera bawah air. Jadi dia hanya menyelam dan merekam dan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan jadi kami memiliki apa yang Vivika, dia memberikan segalanya kepada kami. Dan dia tidak menginginkan pujian untuk apapun. Dia memiliki hati yang sama, masih tetap begitu hati yang sama dengan Ron. Dia hanya ingin orang-orang bisa masuk ke surga. Kami kedatangan seorang pria dari Swedia bernama Rory. Dan kami mengenalnya dan dia menceritakan tentang temannya, Leonard. Dan Leonard sangat tertarik dengan penemuan-penemuan itu. Dan dia adalah orang yang sangat terpelajar. Dia tuh adalah seorang ahli genetika di Institut Karolinska di Stockholm. Jadi Leonard datang mengunjungi kami beberapa kali dan dia membuat kontrak dengan Ron. Dia ingin menulis buku tentang semua penemuan ini bersama Ron. Ron akan menjadi rekan penulis. Jadi Leonard datang dan dia bahkan datang mengunjungi Ron saat dia sakit dan sekarat. Tapi mereka tidak pernah sempat menulis bukunya. Jadi setelah Ron meninggal, Leonard datang menemui saya rasa itu pada bulan Oktober 99. Dia datang dan dia ingin menulis buku itu. Dan dia bilang dia perlu menjadi satu-satunya orang di sampulnya karena kredibilitasnya. Saya masih sangat berduka atas kepergian Ron. Dan dia pun membuat kontrak. Itu adalah kontrak yang aneh. Kontrak itu terdiri dari 2 bagian. Satu bagian adalah kontrak untuk menulis buku. Bagian lainnya adalah kontrak bahwa dia bisa menggunakan foto-fotonya. Jadi saya memberikan semua hasil penelitian saya kepadanya. Kami turun ke bawah ke tempat semua buku berada dan saya berikan semua risetnya. Lalu dia kembali ke Swedia dan dia menulis bukunya. Dan dia mengirimi saya 2 atau 3 manuskrip berbeda karena saya punya hak penolakan. Saya harus memeriksanya dan segalanya. Dan itu adalah buku yang luar biasa. Dan itu semua tentang pekerjaan Ron. Tapi satu-satunya bagian yang menyebutkannya adalah satu paragraf kecil yang menyatakan ini berdasarkan riset dan penemuan serta kerja lapangan Ron Wyatt. Dan bagaimanapun, Ron telah mengajaknya menyelam beberapa kali dan menunjukkan segalanya padanya. Dan setelah bukunya terbit, saya tidak pernah lagi mendengar kabar dari Leonard. Padahal seharusnya saya menerima 50% dari hasilnya. Jadi bagaimanapun, dia menjadi cukup terkenal sebagai penulis karena menulis semua itu. Dan orang-orang mengira bahwa itu adalah hasil riset Leonard Moller. Tapi bukan, itu adalah pekerjaan Tuhan melalui Ron Wyatt. Dan orang-orang perlu tahu itu. Tak peduli berapa banyak gelar yang Anda punya, tak peduli seberapa cerdasnya Anda, tanpa Tuhan Anda tak bisa melakukan apapun. Maksud saya, Anda bisa melakukan sesuatu untuk memukau manusia,
tapi Anda tidak bisa memukau Tuhan. Dan jadi agak menyedihkan bahwa Ron memberitahu saya hari itu saat kami sedang membicarakan tentang ini. Dia berkata, saat aku tiada, ini tepat sebelum kami keluar pintu untuk membawanya ke rumah sakit tempat dia meninggal. Dia berkata, saat aku tiada, semua orang akan berebut posisi. Saya saat itu, ya pikiran saya sedang kemana-mana. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi saya tidak pernah lupa apa yang dia katakan. Dan jadi seluruh cerita tentang hal-hal ini perlu diketahui. Ada banyak orang yang melakukan banyak hal luar biasa,